Pertemuan 2 Ekonomi Mikro. Kajian ulang permintaan dan penawaran. Pokok bahasan dalam ekonomi mikro adalah permintaan dan penawaran. Pembahasan tentang permintaan dan penawaran serta hubungan antara keduanya sangat penting untuk mengetahui perilaku-perilaku ekonomi. Permintaan dan penawaran merupakan dua kekuatan yang mempengaruhi harga relatif barang dan jasa. Secara bersama mereka menentukan harga pasar barang-barang dan jasa. Pasar dan mekanisme pasar. Dalam pengertian luas, pasar tidak selalu tempat tetapi merupakan lembaga di mana penentuan harga terjadi. Permintaan dan penawaran pasar. Meskipun ekonomi mikro analisisnya bersifat individual, bukan merupakan hal yang sederhana dan mudah untuk mengetahui konsep-konsep dasar dari individual permintaan dan penawaran. Hukum permintaan berbunyi, pada tingkat harga yang lebih tinggi, jumlah barang yang diminta akan semakin berkurang. Ceteris paribus, faktor-faktor artinya faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berubah. Atau sebaliknya, pada harga yang lebih rendah yang diminta, jumlah barang yang diminta akan semakin bertambah. Dengan kondisi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berubah. Permintaan. Di sini ada kurva permintaan. Kurva permintaan adalah garis yang menunjukkan berbagai kombinasi harga dan jumlah barang yang diminta pada berbagai kemungkinan. Jumlah barang yang diminta pada berbagai kemungkinan harga persatuan waktu tertentu, misalnya per hari, per bulan, atau per dekade. Sebagai contohnya ditunjukkan pada tabel 21, yaitu kombinasi harga dan jumlah barang. Jadi ini tabel terkait dengan kurva permintaan, yang dimana tadi permintaan ketika harga tinggi, maka permintaan turun, ketika harga rendah, maka permintaan akan naik. Di sini ada harga, ada Rp41, Rp42, Rp43, Rp44, sampai Rp45. Jumlahnya, ketika harga Rp41, maka jumlah barang yang diminta menjadi 100. Ini kita sebut dengan barang E. Ketika harga 42, harganya meningkat, permintaannya menurun. Kita sebut dengan D. Ketika harganya 43, permintaannya menurun. Ini harga meningkat ya. Harganya semakin meningkat ke bawah sampai pada ketemu di angka 45, jumlah permintaan barang hanya 20. Kita sebut dengan A. Nah, ini adalah kurva permintaan, di mana ketika 41 harganya Rp41, jumlah yang diminta adalah 100. Ketika harga Rp41, maka yang diminta adalah jumlahnya, unitnya yang bagian bawah, ini adalah harga. Kalau biasa kita matematika ke sini X ke atas Y, maka X-nya yaitu 100 dan Y-nya 45. Ketika harga 100, X-nya 100, maka Y-nya menjadi 41. Begitu sebaliknya, ketika harganya Rp45, maka permintaannya menjadi 20 unit. Dari tabel 21 di atas nampak bahwa adanya kenaikan harga barang akan menyebabkan jumlah barang yang diminta menurun. Hubungan di atas dapat digambarkan pada gambar 21, ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, perubahan harga barang sendiri. Perubahan harga barang sendiri akan menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta dengan anggapan faktor-faktor yang berpengaruh tetap sama. Ini dicerminkan oleh pergerakan dari kurva permintaan. Pada gambar 21 nampak adanya perubahan jumlah barang yang diminta ketika ada perubahan harga. Jadi dari kurva ini ketika harga 41 100, ketika harga 42 80, ketika harga 43 60, harga 44 40, dan harga tertinggi 45 menjadi 20. Ini berarti bahwa setiap kurva permintaan, jumlah barang yang diminta berubah sebagai akibat dari perubahan harga barang itu sendiri. Semakin tinggi suatu harga, suatu barang akan semakin sedikit jumlah yang diminta. Dan semakin rendah harga,
maka suatu barang semakin banyak jumlah barang yang diminta. Di sini ada perubahan permintaan. Dalam gambar di atas nampak bahwa kurva permintaan mula-mula D pertama ini, di mana jumlah di sini sumbu X dan harga sumbu Y. Kemudian berubah menjadi D1, 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 D1 ke kanan. Ini semakin bertambah ke kiri, D2, D2. Perubahan ini yang disebut sebagai perubahan permintaan. Permintaan bertambah meningkat dicerminkan oleh D11. Jadi ini permintaan meningkat, ke kanan meningkat. Dan permintaan berkurang atau menurun ditunjukkan oleh D2, D2. D2, D2 ini ke kiri menurun, berkurang. Kenaikan permintaan mungkin disebabkan meningkatnya pendapatan, dan sebaliknya menurunnya permintaan karena menurunnya pendapatan. Ini berarti ada hubungan positif antara pendapatan dan permintaan. Hubungan positifnya di sini berarti ketika pendapatan naik, maka permintaan akan naik. Ketika pendapatan kita turun, maka permintaan kita terhadap suatu barang juga akan menurun. Pendapatan konsumen. Kenaikan pendapatan akan cenderung meningkatkan permintaan. Perlu diperhatikan bahwa perubahan permintaan bukan jumlah yang diminta. Ini berarti bahwa kurva permintaan menunjukkan kuantitas jumlah yang diminta lebih besar pada setiap harga, sehingga adanya kenaikan pendapatan akan bergeser ke kurva permintaan ke kanan dari sini. Karena pendapatannya tadi bertambah, berarti dia akan ke kanan, D1, D1. Dan sebaliknya, menurunnya pendapatan akan menggeser kurva permintaan ke kiri. Ketika pendapatan kita berkurang, maka permintaan akan bergeser ke sebelah kiri, D2, D2. Harga barang terkait, substitusi dan komplementer. Adanya hubungan harga barang lain juga akan menyebabkan perubahan permintaan. Dalam menggambarkan kurva permintaan, selalu dianggap bahwa harga-harga barang itu sendiri yang mempengaruhi terhadap jumlah barang yang diminta. Sedangkan harga barang tersebut, price of related goods, dianggap konsisten. Ada dua macam barang terkait, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Kedua macam barang tersebut dapat didefinisikan dalam kaitannya dengan perubahan harga terhadap permintaan akan suatu barang. Misalnya ada dua barang, X dan Y. Jika barang X dan barang Y substitusi, maka jika harga Y turun, harga X akan tetap. Kurva permintaan barang X akan bergeser ke kiri atau ada penurunan permintaan. Contohnya, beras dan jagung. Dengan perkataan lain, hubungannya positif, artinya kenaikan harga beras barang Y cenderung meningkatkan permintaan akan jagung, yaitu barang X. Jadi kalau substitusi itu hubungannya positif. Sedangkan kalau barang X dan Y adalah barang komplementer, maka hubungannya negatif. Ini berarti bahwa jika harga Y naik, cenderung akan menurunkan permintaan barang X dan sebaliknya. Contohnya raket tenis dan bola tenis. Ini berarti bahwa kalau harga raket tenis meningkat, maka permintaan akan bola tenis menurun. Sebaliknya, kalau harga raket tenis menurun, maka permintaan bola tenis meningkat. Selera dan preferensi konsumen. Selera dan preferensi mempunyai arti yang hampir atau bahkan sama dengan menentukan permintaan. Misalnya, selera wanita berubah ketika tidak menyukai rok mini lagi. Ini akan mengakibatkan bergesernya kurva rok mini ke arah kiri dalam berkurang, dan sebaliknya kalau selera rok mini meningkatkan, kurva permintaan rok mini akan bergeser ke kanan atas. Jadi ketika tren wanita tidak menyukai rok mini, dia akan berkurang, yaitu trennya ke kiri dalam. Dan jika wanita menyukai rok mini, trennya akan naik, yaitu di kanan atas atau D1, D1. Perubahan faktor lain.
Misalnya perubahan pengharapan terhadap harga relatif. Harapan akan berubahnya harga relatif sangat penting untuk menentukan posisi kurva permintaan. Misalnya secara mendadak ada kenaikan pengharapan akan harga turun. Dengan anggapan faktor-faktor lain tidak akan berpengaruh, tetap sama, maka akan menjadi pergeseran kurva permintaan dari DD ke D1. Sebaliknya, jika terjadi penurunan pengharapan akan bergeser dari DD ke D2. Fungsi permintaan. Dapat diartikan bahwa fungsi permintaan adalah fungsi yang menggambarkan suatu hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta oleh seorang konsumen pada tingkat harga barang jasa yang berlaku saat itu. Adapun fungsi permintaan ini juga dapat menunjukkan suatu hubungan antar kuantitas dari barang yang diminta oleh konsumen dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan tersebut. Dengan demikian, fungsi permintaan ini merupakan suatu kajian yang secara sistematis dapat dipergunakan sebagai alat analisis tentang bagaimana perilaku konsumen dan harga barang serta jasa tersebut. Di sini ada bentuk umum fungsi permintaan sebagai berikut. Q sama dengan A dikurang B dikali P. Yang mana Q adalah kuantitas atau jumlah yang diminta, sedangkan P adalah harga dari barang per unit. A nilai konstanta berupa angka, B slope dalam kurung angka atau nilai yang selalu sama dengan variabel P. Untuk menentukan fungsi permintaan dapat dirumuskan, Q kurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1. Keterangan, Q adalah kuantitas atau jumlah yang diminta, P adalah harga barang per unit. Jadi Q adalah quantity, P itu adalah price. P1 harga barang awal atau harga barang sebelumnya. P2 harga barang setelah mengalami perubahan. Q1 jumlah barang yang diminta sebelum mengalami perubahan. Q2 jumlah barang yang diminta setelah mengalami perubahan. Contohnya, apabila diketahui suatu barang harganya $5, kuantitas yang barang diminta sebanyak 20, jadi harganya 5, permintaannya 20, kuantitinya 20. Namun, jika harga tersebut mengalami kenaikan menjadi $10, maka jumlah yang diminta akan mengalami penurunan menjadi 15. Tadinya harganya 5, harga semula, kuantitas yang diminta sebanyak 20 unit. Ketika harga itu naik 10, maka kuantitas yang diinginkan menjadi 15 unit. Ini kita sebut dengan harga price P1. Ini kita sebut dengan P2, harga kedua. Ini kita sebut dengan Q1, kuantiti pertama sebelum terjadi kenaikan atau penurunan. Ini kita sebut dengan kuantiti kedua setelah penurunan atau kenaikan. Dengan demikian tentukanlah fungsi permintaan, harga tertinggi, apakah jumlah yang dibeli sebanyak 10 unit dan berapa tingkat harganya. Apabila jumlah yang dibeli sebanyak 10 unit, berapa tingkat harganya. Jadi kalau 10 unit harganya berapa. Apabila harganya 20 unit yang diminta berapa. Yang terakhir kurva permintaan. Langkah pertama, diketahui P1. P1 ini harga sebelum terjadi kenaikan atau penurunan sebesar $5. Diketahui P2. P2 adalah harga setelah terjadi kenaikan atau penurunan. P1-nya $5, P2-nya $10. Q1. Q1 itu kuantitas atau quantity atau permintaan ketika harga pertama $5 yaitu 20 unit. Ketika terjadi perubahan harga menjadi 10, berarti permintaannya menjadi 15 unit. Q2 yaitu harga setelah terjadi penurunan atau peningkatan. Rumusnya di sini kita masukin yang rumus ini tadi. Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1. Q dikurang Q1-nya berapa? Q1-nya 20. Q2-nya berapa? 15. Dikurang Q1-nya berapa? 20. Nah, untuk yang ini P dikurang P1. P1-nya berapa? 5. Terus P2
P2 berapa? 10 dikurang berapa? P1 5. Nah, di sini kita masukkan Q dikurang 20, 15 dikurang 20 min 5 sama dengan P dikurang 5, 10 dikurang 5 sama dengan 5. Maka kita kalikan silang. Ini kali ke sini, ini kali ke sini. Min 5 dikali P kurang 5 sama dengan 5 dikali Q kurang 20. Min 5 dikali P, min 5P. Min 5 kali min 5 plus 25. Jadi, min 5P ditambah 25 sama dengan 5 kali Q, 5Q. 5 kali 20, 5 kali min 20, min 100. Kita pindah ruas. Min 5P sama dengan 5Q dikurang 100 dikurang, ini pindah ruas 25 jadi negatif 25. Min 5P sama dengan 5Q dikurang 25. 125 ini dapat dari mana? Dari min 100 dikurang 25. Maka P didapat P sama dengan 5Q. Ini ini langsung masuk ke pembagian. 5Q dikurang 125 dibagi 5. 5 dibagi min 5 min Q. Min 125 dibagi 5 plus 25. Maka P-nya sama dengan 25 dikurang Q. Dengan demikian, fungsi permintaan dinyatakan dalam P sama dengan 25 dikurang Q. Harga tertinggi dengan syarat Q sama dengan 0. Karena kita udah tahu di sini fungsi permintaannya P sama dengan 25 dikurang Q. Maka ketika Q-nya sama dengan 0 berarti P sama dengan 25 dikurang Q. P sama dengan 25 dikurang 0. Maka P-nya berarti 25. Jika harga tertinggi terjadi pada harga 25, maka kuantitas yang diminta 0. Jadi harga tertinggi 25. Nggak akan ada permintaan dari customer-nya atau dari pelanggan. Langkah ketiga, apabila Q-nya sama dengan 10 unit, maka berapa P-nya, harganya atau price-nya? Tadi persamaannya P sama dengan 25 dikurang Q. Persamaannya P. Maka tinggal kita masukkan. Ini kan Q-nya sama dengan 10, berarti P sama dengan 25 dikurang 10. Maka P-nya sama dengan 15. Berarti harganya 15. Untuk kuantitas 10 unit, maka harga yang dibutuhkan adalah 15. Tingkat harga 15 ketika jumlah yang diminta sebanyak 10 unit. Yang keempat, apabila harga sepatu P 20, maka berapa jumlah penawarannya? Tadi persamaannya P sama dengan 25 dikurang Q. Nah, masukin P-nya berapa? P-nya 20 sama dengan 25 dikurang Q. Ini kan yang ditanyakan berapa jumlahnya, berarti kan unit. Unit itu kan quantity. Berarti 20 sama dengan P sama dengan 25 dikurang Q. Berarti P-nya berapa? 20 sama dengan 25 dikurang Q. Nah, di sini 20 dikurang 25 sama dengan min Q. 20 dikurang 25 min 5 sama dengan min Q. Ini sama-sama bagi pindah ruas atau bagi min 1, jadi sama dengan Q sama dengan 5. Jumlah permintaan sebanyak 5 unit ketika harga 20. Jadi ketika harga 20, permintaan atau unit yang diminta adalah 5. Langkah terakhir, angka kelima, gambar kurva permintaan. Ketika tadi harga 25 ini, price atau P, harga 25 tidak akan ada kuantitas atau Q atau permintaan. Nah, ketika tadi harga 5, ketika tadi harga 10, maka permintaannya 5. Ketika harganya 15, maka permintaannya 10. Maaf, tadi ada kesalahan pada gambar kurva permintaan. Ini sudah saya perbaiki. Kurva permintaan. Nah, di sini jika harga $15, maka permintaan menjadi 10 unit. 15
permintaannya 10 unit. Ketika harga 20, unit yang diminta menjadi 5. Ketika harganya 20, unit yang diminta menjadi 5. Penduduk. Seringkali kenaikan jumlah penduduk akan menggeser kurva permintaan ke kanan atas. Hal ini disebabkan karena kenaikan jumlah penduduk cenderung meningkatkan jumlah pembelian di pasar. Begitu juga sebaliknya. Hukum penawaran. Adanya hubungan positif langsung antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harganya, dengan anggapan ceteris paribus. Hukum tersebut di atas memberikan arti bahwa kalau harga suatu barang meningkat, maka jumlah yang ditawarkan meningkat. Dan sebaliknya, kalau harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. Jadi tadi kalau misalnya hukum permintaan adalah negatif, maka hukum penawaran sifatnya positif. Dimana kalau penawaran ini harga meningkat, jumlahnya juga meningkat. Begitu juga kalau harga menurun, jumlahnya juga menurun. Jumlah apa? Jumlah yang ditawarkan. Di sini ada tabel terkait dengan kombinasi harga dan jumlah harga yang ditawarkan terkait dengan harga penawaran. Ketika harganya 41, ini kan harganya rendah ya. Kalau yang tadi kan dari besar ke tinggi, sekarang dari tinggi ke dari rendah ke tinggi, sekarang dari tinggi ke rendah. Harga 41, jumlah yang ditawarkan 20. Ini kan harganya rendah, jumlahnya yang ditawarkan juga rendah. Ini kita sebut dengan F. Ketika harganya 42, ini agak naik, 40, 43, 60, 44, 80, dan 45, 100. Dari tabel 22 di atas, kalau digambarkan sebagai berikut. Jadi tadi ketika harganya ini rendah, 41, permintaannya 20. Ketika harganya mulai naik, 40, naik lagi jadi 60, naik lagi 44 jadi 80, naik lagi 45 jadi 100. Kurva penawaran mempunyai arah slope positif dan berhubungan positif harga dengan kuantitas yang ditawarkan dengan anggapan ceteris paribus. Pergerakan sepanjang kurva penawaran, harga meningkat atau menurun menyebabkan peningkatan atau penurunan jumlah barang yang ditawarkan dengan anggapan ceteris paribus. Disebut sebagai perubahan jumlah yang ditawarkan yang menunjukkan pergeseran dari titik F, G ke H. Jadi titik F, G ke H, I, dan J juga. Begitu seterusnya. Perubahan selain harga non-price akan mengakibatkan produsen barang tersebut merubah kurva penawaran. Dalam arti kurva penawaran bergeser baik ke kiri atas berkurang dan ke kanan bawah bertambah. Jadi kalau untuk kurva penawaran ini kanan bawah sini ke kanan ini bertambah, kiri atas berarti berkurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga, faktor-faktor produksi yang digunakan dalam produksi. Kalau harga satuan faktor produksi atau beberapa faktor produksi yang digunakan menurun, kurva permintaan akan bergeser ke kanan bawah yang artinya bertambah. Ini berarti bahwa barang yang ditawarkan bertambah pada setiap harga. Dan sebaliknya, kalau harga faktor produksi meningkat, maka kurva penawaran bergeser ke kiri atas atau berkurang. Teknologi. Kurva penawaran digambarkan dengan anggapan bahwa teknologi akan tetapi dalam tenggang waktu tertentu teknologi produksi yang digunakan berubah. Kalau perubahan teknologi cenderung mengurangi ongkos produksi dalam jangka pendek, maka kurva penawaran akan bergeser ke kanan bawah yang artinya bertambah. Ini berarti bahwa teknik produksi semakin baik, maka kurva permintaan bergeser ke kanan dan jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah untuk setiap harga. Pajak dan subsidi. Adanya pajak penjualan misalnya akan mengakibatkan tambahan pada ongkos produksi dan selanjutnya mengurangi penawaran. Sebaliknya, kalau ada subsidi akan mengurangi ongkos produksi dan menambah penawaran. Harapan harga. Pengharapan akan adanya perubahan harga relatif
atas suatu produk akan menyebabkan kemauan produsen untuk menambah atau mengurangi penawarannya sebagaimana pengharapan konsumen. Jumlah perusahaan dalam industri. Dalam jangka pendek sering dianggap bahwa jumlah perusahaan dalam industri konstan. Dalam jangka panjang, mungkin banyaknya perusahaan berubah. Kalau jumlah perusahaan meningkat, kurva penawaran akan bergeser ke kanan, dan sebaliknya, jika jumlah perusahaan berkurang, maka penawaran bergeser ke kiri. Jadi semakin banyaknya perusahaan, berarti penawaran yang akan diberikan itu semakin banyak, maka dia akan bergeser dari kanan ke bawah. Jika perusahaan-perusahaan ini cuma sedikit, maka permintaan akan berkurang, yang mengakibatkan pergeseran dari kiri ke atas atau berkurang. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran sebuah representasi yang menyatakan bahwa kuantitas yang ditawarkan tergantung pada harga barang itu sendiri, harga input dan teknologi dan ekspektasi. Bentuk penawaran yaitu Q sama dengan A tambah B kali P, di mana Q jumlah barang yang ditawarkan, P harga per unit, Q quantity, P price, A konstanta berupa angka, B slope angka atau nilai selalu sama dengan variabel P. Ini sama kayak rumus sebelumnya, yaitu pembentukan fungsi permintaan dirumuskan sebagai berikut. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui harga suatu barang tertentu yaitu sebesar $10. Maka jumlah yang ditawarkan sebanyak 5 unit. Apabila harga naik 15, maka jumlah yang ditawarkan menjadi 10 unit. Tentukanlah fungsi penawaran harga terendah. Apabila jumlah yang dijual sebanyak 15 unit, berapa harganya? Apabila 25 unit, berapa unit yang ditawarkan? Dan kurva penawaran. Di sini ketahui P1-nya price 1 $10, price kedua 15, quantity 1 5 unit, quantity 2 10 unit. Kita masukin ke persamaannya. Didapatlah P sama dengan 5 ditambah Q. Jadi persamaan fungsi penawaran dinyatakan dalam P sama dengan 5 ditambah Q. Harga syarat terendah sama dengan Q sama dengan 0. Berarti P sama dengan 5 ditambah 0 sama dengan P-nya 5. Harga terendah 5 dengan kuantitas yang ditawarkan 0. Jadi kalau harganya 5, nggak ada barang yang ditawarkan. Apabila Q-nya 15 unit, berapakah harganya atau price-nya? Jadi kita masukin ke persamaannya, P sama dengan 5 tambah Q, P sama dengan 5 tambah Q, P sama dengan 5, Q-nya berapa? 15, P sama dengan 20 unit. Jadi ketika unitnya ini 15, maka harganya $20. Apabila harga sepatu P 25, maka berapa jumlah yang ditawarkan? Harganya 25, berapa nih si Q-nya? Berarti kita masukin dulu, P sama dengan 25 sama dengan 5 ditambah Q. 25 dikurang 5, 5-nya pindah ruas jadi dikurang atau min sama dengan Q. Berarti Q-nya 20. Jadi ketika harganya 25 ini, berarti unit yang tersedia pada penawarannya sebanyak 25 unit. Ini gambar untuk kurva penawaran. Nah, kita lihat tadi ketika harganya 5, ini 5, tidak ada unit yang terjual. Nah, ketika harganya 20, maka 15 unit. Harga 20, 15 unit. Ketika harganya 25, penawarannya 20 unit. Interaksi permintaan dan penawaran. Dalam tabel 23 berikut disajikan gabungan tabel 21 dan 22. Berisi tentang harga, jumlah barang yang ditawarkan, jumlah barang yang diminta, dan perbedaan kelebihan. Jadi, ini tadi yang ditawarkan, ini penawaran, ini permintaan, ini perbedaan. Jadi kalau misalnya tadi 41, kalau penawaran kan lebih rendah ya. Kalau permintaan kan harga lebih rendah, permintaan lebih tinggi. Perbedaannya 80.
Begitu juga sebaliknya. Kita lihat di sini ada yang 43 ditawarkan 60, jumlah yang diminta 60, perbedaannya 0, equilibrium atau titik impas atau titik keseimbangan. Biasanya kita menyebut dengan BEP, break even point. Hal yang perlu dicatat pada situasi 43 di mana harga jumlah barang yang ditawarkan adalah 60 unit dan jumlah barang yang ditawarkan 60 unit juga. Perbedaan antara jumlah yang ditawarkan dengan jumlah yang diminta sama dengan 0. Ini berarti tidak ada kelebihan yang ditawarkan dan jumlah yang diminta. Jadi ini sama ya, permintaan sama penawaran jumlahnya sama. Nah, kita bisa lihat di sini dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada harga 43 ada kecenderungan bahwa harga selain di harga 43 ada kecenderungan baik penjual mau pembeli untuk mengurangi atau menambah jumlah barang. Jadi tadi titik keseimbangan atau equilibriumnya di luar sini bisa mengalami penurunan atau peningkatan untuk menambah atau mengurangi atau menambah jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Misalnya pada harga 41 penjual hanya menawarkan barang sebesar 20 unit saja. Ini di harga 41 penjual menawarkan 20 unit sedangkan yang diminta 100 unit. Terdapat selisihnya 80. Sedangkan pembeli meminta sebanyak 80 unit. Ini ada kelebihan sebanyak 60 yang mendorong produsen untuk meningkatkan harga jualnya. Dan sebaliknya ketika harga 45 yang ditawarkan 80 unit dan jumlah yang diminta 20 unit. Sehingga ada kelebihan jumlah yang ditawarkan sebesar 60. Kelebihan jumlah yang ditawarkan disebut dengan surplus dan kecenderungan mendorong harga turun ke harga keseimbangan. Dan sebaliknya kekurangan jumlah yang ditawarkan disebut shortage yang cenderung mendorong harga meningkat ke harga keseimbangan. Sekian untuk pertemuan 2 ekonomi mikro. Di sini ada soal dikerjakan seperti biasa. Terima kasih.